Saya selalu bilang kekuatan seorang advokat itu dalam prosesnya itu adalah trust. Ketika Anda nggak punya trust, whatever you say, Anda punya gelar PhD, doktor, whatever, Anda nggak akan dipercaya. Terkait dengan kepercayaan, saya mau kaitkan dengan independensi kurator ini dan pengurus ini di hadapan para pihak di persidangan. Itu gimana menjaga independensi kita, khususnya misalnya pada kreditur besar. Kita bukanlah ingin banyak orang nggak paham supaya kita dapat kerjaan, no. Ya. Mindset AKPI dibalik. Kita ingin seluruh stakeholder, any entitas di negara ini paham undang-undang ini. Apa value-value Batak yang sangat berpengaruh pada yang Lai pegang, sehingga itu sangat berpengaruh dan menjadi semacam semacam pagar ketika Lai menjalankan profesi advokat dan kurator. Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon itu mungkin ada yang bisa langsung mendapatkan tiga-tiganya. Yeah. Mungkin ada yang bisa mendapatkan satu dulu dan another next untuk bisa getting yang lainnya. Tiga hal itu ketika kita maknai dengan baik, sebetulnya itu akan membuat semua orang Batak dan keluarga Batak happy. Halo teman-teman, kali ini saya sangat terhormat sekali, senang sekali bisa ajak Lai Jimmy Simanjuntak. Jimmy Simanjuntak, Managing Partner dan pendiri Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm di Jakarta, dan saat ini Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia AKPI. Kita akan diskusi banyak hal dengan beliau. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Le. Makasih banyak waktunya Le. Oh, aku juga makasih. Di tengah kesibukan. Bisa diberi kesempatan hadir di podcast yang menurut saya punya value luar biasa. Terima kasih banyak Le. Ini gara-gara mudah-mudahan karena senior-senior seperti Lai bisa kita undang, berkenan juga hadir. Bisa berkembang lah untuk edukasi ke publik. Yes. Lah kita pertama diskusi biasanya saya akan tanya ke para senior, para guru besar itu adalah kenapa Lai dulu memutuskan untuk belajar hukum, kemudian setelah jadi sarjana hukum memilih profesi pengacara dan saat ini sampai ke kurator dan pengurus Lai. Alasannya sih sangat agak lumayan lucu ya. Saya tuh waktu itu Lai Richard, papa tuh ketua pembangunan gereja. Oh. Itu waktu itu usia saya kelas 1 SMA itu. Yeah. Nah ketika itu ya ada kaum intoleran gitu ya, yang akhirnya menutup gereja kami dengan cara yang menurut saya udah nggak bener lah, karena pakai alat senjata tajam dan lain sebagainya, sehingga semua ketakutan dan menangis di situ. Dan saya menyaksikan kejadian itu. Di mana itu, Lai? Di daerah Cilincing di Jakarta Utara. Saya lahir dan besar di daerah sana. Okay. Melihat itu rekaman itu sangat terngiang di kepala saya. Kok apakah ini keadaan negara ini? Apakah ini hukumnya gitu? Nah setelah itu saya punya keinginan mempelajari. Ternyata enggak kok. Undang-undang dasar menjamin kebebasan beribadah, berserikat loh. Kenapa diperlakukan seperti itu? Itu sebetulnya trigger awal yang membuat saya harus belajar tentang hukum. Itu yang membuat saya, dan memang ya itu juga yang membawa saya harus memperjuangkan izin gereja saya, sehingga pada saat ganti kepengurusan dan pada akhirnya saya menjadi ketua pembangunan. Lucunya waktu zaman Pak Ahok izin gereja saya diterbitkan, tapi yang meresmikan gereja saya itu Pak Sandiaga Uno waktu Pak Sandiaga jadi wakil gubernurnya Pak Anies. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik dah. Ya puji Tuhan ya. Semua harapan dan cita-cita terwujud sih. Siap. Itu kemudian masuk ke Fakultas Hukum UKI, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Iya. Kenapa memilih UKI dan kenapa juga memilih, kalau nggak salah kan S2-nya di Unpad ya, kemudian S3 sampai S3 lagi di Unpad. Iya. Kenapa Lai memilih terus studi hukum ini sampai S1 sampai puncaknya di S3, dan waktu itu apa bidang hukum di UKI yang mulai diminati? Kalau itu kan ada pembidangan biasanya. Iya, kalau cerita kenapa Fakultas Hukum itu juga unik.
Ya. Awalnya justru walaupun saya punya niatan hukum itu tadi, tapi orang tua lebih mengarahkan, biasalah orang tua Batak ya. Kalau ngeliat anaknya pakai seragam gitu, itu Ya, papa saya tuh merantau dari kampung ke Jakarta tuh pengen jadi tentara. Oke. Tapi karena saya anak nomor 2, abang saya nggak masuk ya, saya disuruh coba-coba. Oh. Ternyata saya coba tes masuk, umur saya kurang 2 minggu. Oh. Nah, gagal itu, terus pas saya suruh tes lagi STPDN waktu itu, Ya. yang untuk calon lurah, camat itu, Pamung Iya. Praja kan. Ternyata juga administrasi saya ada yang belum saya penuhi dan udah tutup pendaftarannya. Nah karena fokus ke situ saya nggak ikut dulu namanya UMPTN ya. Ya. Nah, kita nggak ambil itu, nah sehingga nggak ada kesempatan lagi buat ikut dan memang satu-satunya pilihan ke swasta. Nah swasta itu memang dari sisi masukan banyak pihak ke UKI waktu itu, dan Fakultas Hukum memang kita lihat alumni cukup Ya. luar biasa pada zaman saya waktu itu. Itu pilihannya. Alumni UKI wah, banyak pengacara hebat juga. Pengacara hebat. Dari mulai sampai saat ini ya. Dan terkenal Fakultas Hukum. Iya. Dan waktu itu apakah udah tahu bahwa bidang tertentu, hukum bidang tertentu yang memang akan digeluti ke depan? Belum sih. Jadi waktu itu saya jalan aja, yang penting masuk Fakultas Hukum. Belum sadar dan belum bisa notice mau ke mana nih arahnya. Pokoknya lulus mau jadi lawyer. Gitu, masih gitu sih. Oke. Dan itu lulus langsung lawyering berarti? Langsung. Dan memang tergolong agak speed up gitu ya. Karena saya lulus waktu itu masa peralihan dari 8 organisasi ke Pradi, KKI. Nah saya ikut tes di situ. Ikut tes gelombang pertama itu saya ingat sekali, dan saya disumpah memang setelah umur saya tepat 25 tahun jadi advokat. Dan atas dorongan banyak pihak juga dan senior kepailitan Pak Ricardo Simanjuntak, saya langsung ambil lagi pendidikan kurator saat itu, yang sebetulnya vibes-nya kepailitan belum seperti sekarang. Ya. Belum ada, jangan perkara-perkara besar juga nggak ada, tapi ya udahlah, namanya diarahkan senior kita coba ikuti. Jadi di umur 25 saya sudah sumpah advokat dan sudah bisa dapat sertifikasi sebagai kurator dan pengurus. Berarti 2004 ya lah ya? Lulus saya 2004. 2004. Tapi itu 25-nya saya di 2007. Ya. Gitu. Kemudian sampai sekarang menggeluti sebagai advokat dan kurator. Yes. Kemudian juga mengajar. Nah itu bisa diceritakan gimana memutuskan di tengah kesibukan ya sebagai praktisi. Saya kan ibu tuh guru. Oh. Jadi memang saya selalu melihat bagaimana mama itu mengajar ya. Dan saya kayaknya menjiwai itu bagaimana caranya mama mengajar gitu. Saya waktu kuliah itu karena saya tinggal di daerah yang relatif ekonominya tidak terlalu baik gitu ya, di daerah Cilincing di pinggiran Jakarta Utara ya. Jadi pada saat selesai kuliah ada jam kosong itu saya selalu bikin kursus-kursus les di garasi rumah untuk anak-anak murid mama, misalnya bahasa Inggris atau matematika begitu. Karena most likely mereka nggak punya kemampuan untuk les ya, untuk les. Jadi saya gratis les di sana gitu. Nah dari situ saya berpikir saya nggak bisa nih cuman S1. Nah sehingga ketika saya sudah mendapatkan advokat, ya saya berpikir harus mengembangkan pengetahuan saya gitu. Nah saya akhirnya ambil lanjut 2007 itu saya langsung ambil S2 di Unpad. Ya. Kebetulan waktu itu masih ada kelas Unpad yang di Jakarta, kelas eksekutifnya. Jadi saya nggak perlu jauh ke Bandung. Nah sambil kerja, jalanin pekerjaan, saya kuliah, selesai dapat S2. Ya again, bagi saya achievementnya kayaknya dunia ini pasti nggak butuh cuman pas-pasan ya gitu. Maka saya kejar lagi untuk selesaikan S3 saya. Nah begitu selesai S3 saya di 2015, alma mater saya memanggil Pak Dekan pada saat itu, Prof. Fulman Panjaitan hadir di sidang terbuka dan langsung bilang, Jim ngajarlah. Dan memang karena itu passion saya, ya saya mengiyakan dan saya ngajar sampai sekarang. Dosen tetap berarti lah? Dosen tetap. Wah, NIDN. Seminggu berapa kali? Minimal ada sekitar 5 sampai 6 mata kuliah dalam satu semester. Jadi kalau seminggu ini kayak minggu ini, saya kuliah itu bisa 5 kali ngajar.
baik pagi maupun kelas malam gitu. Kalau Lai sambil mengajar, sambil berpraktik daily basisnya berpraktik. Gimana Lai melihat, misalnya adakah kesenjangan yang beberapa guru besar melihat kan, mereka akademisi murni misalnya, melihat ada kesenjangan antara apa yang dipelajari dengan apa yang dipraktik. Kalau Lai sebagai praktisi kan pasti yang dibawa ke kelas itu pasti ada aura yang lain gitu, atau cara berpandang yang lain. Gimana Lai melihat kondisi ini antara yang dipelajari mahasiswa, kurikulum yang disiapkan oleh perguruan tinggi dengan yang Lai ajarkan, lalu dengan harapan bahwa itu tidak terlalu ada jenjang yang cukup atau jurang yang cukup lebar antara praktik dan teori. Nah itu memang selalu itu yang saya bawa ke kelas, ke kampus gitu, karena kebetulan karena saya praktisi ya, Lai. Jadi setelah saya coba ajarkan normanya, teorinya gitu, saya selalu bilang implementasinya juga tidak seperti itu. Karena tentu kasihan juga para mahasiswa ketika hanya literasi ansih buku yang dia baca, dan pada saat dia siap untuk terjun berpraktek, dia harus mempelajari lagi, beradaptasi lagi, sehingga kami kan sudah menerapkan tidak 100% mengajar ya. Jadi ada praktek gitu. Jadi saya selalu memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa untuk coba lihat faktanya seperti apa. Misalnya berbicara tentang arbitrase, ya dia harus mau mengunjungi BANI gitu, atau dia juga mau mengunjungi beberapa kepaniteraan dan kejaksaan untuk tahu sebetulnya dokumentasinya bagaimana, tahapan-tahapan hukum formil yang harus dilalui. Nah itu hal seperti itu saya minta ke mahasiswa saya untuk terjun langsung. Jadi selain mereka sudah kita kasih teori dan norma di tengah semester pertama, setelah tengah semester menuju UAS, mereka harus punya implementasinya. Dan memang faktanya antara Solensen itu memang ada, ya dan sangat gitu, bicara tentang di zona profesi saya di kepailitan misalnya sebagai spesialisasi saya itu antara norma dengan implementasinya jauh. Apalagi di mana undang-undang ini yang sudah cukup lama, ada gap yang cukup luas nih dalam prakteknya, sehingga makanya ada SKKMA, SEMA dan lain sebagainya sebagai jembatannya. Gitu. Ini persoalan yang lama juga terkait dengan perguruan tinggi lah, khususnya dalam konteks perguruan tinggi hukum. Yang tadi seperti Lai bilang, dasolan-dasenya bermasalah, kadang-kadang juga terkait dengan kebijakan dari pemerintah dan kurikulum lah, kurikulum yang sebenarnya ini mau menyiapkan, kita kadang-kadang disorientasi, ini sebenarnya mau apa dengan kurikulum ini, kita mengharapkan sarjana hukum kita mau jadi seperti apa. Saat ini juga malah justru kalau Lai tadi udah tahu karena memang mau mengajar juga dan butuh mengembangkan ilmu, Lai ambil S2, S3. Sekarang ini banyak yang tidak dapat kerja atau dia disorientasi mau profesi apa, dia ambil S2 aja dulu, yang ulur-ulur waktu. S2 juga selesai, ambil S3 karena sekarang banyak program-program S3 yang kita juga tahu di mana-mana bisa jadi S3 hukum sekarang. Kalau Lai sebagai pengajar dan sebagai praktisi senior seperti sekarang ini, kritik terbesar apa Lai dalam konteks perguruan tinggi hukum kita ini? Iya, walaupun di kampus kan ada peminatan ya, tapi memang tidak diberikan guidance yang cukup. Ya walaupun saya juga dosen PKMA, pembimbing akademik gitu, tetapi Lai percaya atau enggak, ketika saya membimbing skripsi, mahasiswa itu saya tanya, after this mau apa, gitu. When you graduate dari Fakultas Hukum, kamu mau apa? 80% Lai percaya jawabannya mengatakan tidak tahu. Ya, saya bilang, kenapa orang tuamu tidak mengarahkan? Ya, mungkin saja ada orang tuanya juga tidak berlatar belakang hukum, sehingga mereka bingung mau diskusi kemana. Nah, tetapi tentu literasi dan guidance ini yang menurut saya pemerintah harus hadir, memberikan satu bagaimana sih developing untuk peminatan dari setiap anak-anak peserta didik yang mau masuk ke bangku perkuliahan. Jadi jangan sampai dia U-turn-nya udah kebablasan, udah sarjana hukum baru pikir kayaknya saya nggak cocok hukum deh.
Iya. 4 sampai 5 tahun terbuang, biaya terbuang. Betul. Itu sangat tidak tepat gitu. Ya kalau memang dia cocoknya vokasi apa sarjana terapan, ya ngapain dipaksakan jadi sarjana hukum, kira-kira begitu. Jadi saya selalu sebelum lulus saya akan guide minimal mahasiswa bimbingan skripsi saya ataupun mahasiswa bimbingan akademik saya, kamu mau apa? Saya bukakan semua potensi pekerjaan yang ada latar belakang hukumnya. Dan mungkin yang mereka juga nggak paham, saya kasih tahu kalau PNS di sini ini dan ini sebagainya, sehingga mulai ada rasa mereka terbuka gitu, ada insight baru dari mereka buat mereka gitu. Nah sehingga kalau itu baru mereka akan pikir oke Pak saya nanti ke sini. Nah kalau kamu notaris pasti memang harus ambil MKN, harus ambil S2. Kalau kamu mau PNS ya masuk saja dulu PNS, nanti baru kamu izin belajar dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Apa yang perlu dilakukan gitu lah untuk memastikan ada kalau LAE kan karena mendampingi mahasiswanya, tapi kalau secara sistem kira-kira apa yang perlu diadres oleh pemerintah atau perguruan tinggi khususnya di hukum? Kalau menurut saya sih harusnya mungkin dari awal kali ya. Jadi peminatan itu mungkin ada masa di mana mahasiswa ketika masuk di semester 1-2 dia udah diwawancara gitu. Jadi base kepada passion dia. Jangan bablas udah di semester 5 atau 7, kasihan. Untuk mempersiapkannya jadi bahkan cenderung lucunya dalam menentukan skripsi lah. Judul skripsi karena dia nggak tahu mau apa, dia salah ambil aja tuh. Nah, karena dia sering dengar juga di berita tentang kepailitan gitu ya, sering ketemu saya, banyak tuh yang ngambil kepailitan padahal ilmunya kan sulit gitu. Jadi kita ngebimbingnya juga setengah mati gitu. Tapi ya apa boleh buat kan, namanya mahasiswa, kita harus bimbing, harus ajarin mereka. Walaupun sulit ya tapi mau gak mau itu tugas kita gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan, menurut saya sih kebijakan pemerintah itu harus dimulai dari kurikulumnya itu di awal-awal perkuliahan. Misalnya oke lah 1 tahun ya katakanlah itu sebagai mata kuliah dasar, tapi begitu masuk semester 3 harusnya dia udah tahu nih. Dia akan persiapkan kalau dia notaris ya harusnya dia arahnya udah ke notariatan aja tentang perdata, perikatan dan lain sebagainya. Kalau dia mau hakim ya udah arahnya kepada litigasi aja. Kira-kira begitu sih. Baik. Karena LAE juga mengajar sebagai dosen gitu. Lalu LAE ketemu banyak mahasiswa membimbing akademik. Udah 10 tahun berarti ya LAE? 10 tahun. Hampir 10 tahun ini. Gimana LAE melihat atau mengevaluasi mahasiswa LAE dalam konteks literasi dan kebiasaan membaca LAE? Ini kan krusial sekali apalagi di lawyering ya LAE. Kita langsung tahu associate yang nggak biasa membaca tuh pasti tulisannya juga jelek. Draftingnya juga pasti. Kita ngomong sama dia juga susah karena logikanya loncat-loncat. Biasanya karena nggak biasa membaca juga tuh. Karena sekarang ini kan LAE dengan TikTok apa itu merasa tahu dia. Padahal cuma 1 menit melihat satu hal merasa dia paham. Gimana LAE mengevaluasi konteks atau persoalan literasi ini dalam konteks sarjana hukum muda kita ini? Ya, jadi inilah ya perkembangan teknologi, tapi kalau dipakainya kebablasan jadi lumayan agak merusak perkembangan dan pertumbuhan semangat belajar juga menurut saya. Karena every single question we give to mahasiswa itu they can find out by AI. Betul. Ya kan, jadi saya selalu, mungkin saya termasuk dosen yang konservatif kali ya. Kalau di kampus itu terkenal Pak Jimmy itu nggak suka tuh dengan namanya ketik. Jadi saya selalu bilang kalau saya ngajar, rules pertama kuliah saya tuh saya jelasin. Mahasiswa nggak boleh terlambat, nggak no sandals, no t-shirt dan lain sebagainya. Karena saya menghargai kalian, kalian juga harus menghargai diri kalian sendiri. Nah yang kedua, saya akan bilang sama mereka, saya nggak peduli kalian mau dapat buku minimal undang-undang lah. Minimal undang-undang, mau dari mana, mau fotokopi, mau apa terserah kalian. Tapi saya mau ada dipegang kalian. Walaupun kalian bisa cari itu unduh dari Google ataupun dari media sosial atau internet, kira-kira begitu. Nah setiap saya kasih kuis, pop quiz ataupun pertanyaan-pertanyaan tugas, itu selalu saya minta tulis tangan lah. Karena bagi saya setidaknya even mereka juga misalnya ya dalam tanda kutip gitu ya mencontek teman, dengan mereka menulis ada yang lengket lah 5 atau 10% gitu. Jadi ya saya masih sekonservatif itu untuk membiasakan orang membaca dengan memberikan tugas-tugas yang dia harus tulis
Dia baca dulu, dia summarize, habis itu dia harus tulis. Ya kan kalau nulis kan nggak mungkin dia suruh temennya tulisin, temennya juga pasti kan nggak mau, ya baru dikumpulkan. Kira-kira gitu. Oke. Dan kalau Lai dalam konteks praktik, Lai udah punya banyak associate juga, atau berhadapan juga dengan banyak sarjana hukum Lai. Apakah yang tadi saya sampaikan, apakah ada bedanya mereka-mereka yang memang kelihatan terbiasa membaca, suka membaca buku, kalau di dalam dulu ilmu pengantar ilmu hukum misalnya saya tuh biasanya dijelaskan orang hukum justru nggak usah jangan banyak-banyak baca literatur hukum, baca tuh sastra supaya bisa mengolah imajinasi untuk mengolah rasa keadilan. Ada nggak Lai bisa berbagi pendapat terkait sebagai seorang managing partners, lawyer senior, berhadapan dengan sarjana-sarjana hukum yang kelihatan ini orang nggak suka baca, ini kelihatan, dan itu di dalam konteks kantor Lai misalnya atau praktik Lai itu bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah kalau saya tuh agak biasa langsung selesai tuh, nggak lama tuh biasanya di kantor karena dia nggak bisa come up dengan kita. Gimana pengalaman Lai? Iya, pasti ada ya. Jadi namanya seseorang itu kan akan berbeda-beda. Passionnya, goalsnya, jiwa petarungnya itu akan beda ya. Nah, tetapi saya selalu membiasakan kalau di dalam satu penanganan perkara misalnya, itu kan mix, ada yang associate, junior associate, ada yang senior gitu ya. Ada yang partners dan lain sebagainya. Itu saya gabung dan saya minta mereka mulai dari yang paling associate, junior associate untuk membaca seluruh dokumennya dan mereka harus memfeeding di dalam rapat bersama tentang literasi referensinya. Nah itu yang saya minta dan saya kasih waktu. Nah ketika sudah, baru nanti kita akan strategi dan mekanisme sistematika dokumentasi baru kita akan bahas bersama. Jadi tentu nggak gampang. Dan saya bilang dimanapun saya bicara, di kampus ataupun di area seminar umum, kelemahan seorang advokat itu adalah malas membaca. Karena kita bicara berangkat dari pembelaan ataupun dokumen hukum yang akan kita submit di pengadilan, itu kan semuanya harus didasari dengan membaca. Jadi bagaimana kalau kita nggak baca, bahkan ada produk yang kita tanda tangan, percaya-percaya aja dikasih oleh tim atau associate, tiba-tiba copy paste. Itu sangat menciderai profesionalisme. Gitu. Jadi saya selalu bilang, ya kalaupun Anda nggak suka membaca bacalah intisari. Contoh gini, saya selalu bilang kalau baca undang-undang jangan baca pasal. Saya lebih meminta baik associate maupun mahasiswa saya untuk baca di pembukaan dan memory conflictingnya. Karena hiddennya sebetulnya ada di sana. Pasal itu kan sebetulnya dalam teori penulisan sistematika undang-undang kan tidak boleh ada multitafsir. Sebetulnya jadi kalau baca pasal ya ansih sama. Tapi bagaimana Anda bisa paham maksud pembuat undang-undang pada waktu itu tentang pasal itu? Bacalah tentang penjelasan umumnya. Nah disitulah akan muncul auranya. Gitu loh. Jadi saya selalu akan bilang baca dulu dong. Sehingga Anda tahu tujuan kenapa pasal ini dibuat. Nah itu juga akan mengguidance kita di dalam membuat suatu strategi pembelaan di pengadilan sebetulnya. Gitu. Oke lah, kita geser sedikit karena Lai ini kan sebagai ketua umum di Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia. Dan ini periode kedua juga ya? Periode kedua. Apa yang menjadi catatan terbesar dulu Lai, secara umum dalam konteks praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia? Pergeserannya sangat drastis ya. Sekarang justru kalau kita lihat Garuda bisa diselamatkan restrukturisasinya dengan nilai 100 triliun lebih, ya kan? Itu fantastis dan untuk dunia juga itu fantastis, gitu. Tapi kalau kita melihat norma undang-undang yang saat ini itu dari 2004, sementara pertumbuhan transaksi, informasi, teknologi sudah jauh dari tahun 2004 ke sekarang. Sehingga tentu bagi kami tantangan pertama adalah mengenai undang-undangnya. Jadi saya melihat bahwa undang-undang ini sudah sangat urgent untuk direview, untuk diperbarui. Karena
berkaca dari dasarnya kita mengadop dari Belanda, Faillissement Verordening. Belanda sendiri Dutch scheme-nya udah bankruptcy law-nya sudah baru dan jauh keren gitu. Nah, Singapura kita lihat, Malaysia, Hong Kong, API melakukan beberapa kajian ke beberapa negara, mereka baru semua. Nah, kita kapan gitu loh. Gitu. Jadi saya pikir dari sisi itu saya melihatnya undang-undang ini adalah sesuatu keniscayaan yang harus, tidak bisa tawar-tawar. Nah, yang kedua, mungkin memang pemahaman tentang apa sih urgensinya PKPU dan kepailitan ini lah. Nah, saya nggak bisa menyalahkan dan menafikan bahwa bicara pilot kan menakutkan lah. Ya kan, pilot, waduh game over gitu. Saya nggak bisa menyalahkan itu, tetapi kalau dipahami baik di dalam undang-undang kepailitan yang mengatur tentang kepailitan sendiri dan PKPU, sebetulnya di dalam situ selalu ada yang namanya prinsip untuk keluar, way out. Way out dari kepailitan, way out dari PKPU itu selalu ada. Even di dalam proses itu ada yang namanya going concern, kelangsungan usaha. So ini yang menjadi beban berat yang harus sekarang kami perjuangkan supaya masyarakat dan minimal pelaku usaha dan para praktisi itu jangan langsung resisten dulu nih tentang undang-undang ini. Yuk kita pahami bersama, yuk kita sosialisasikan supaya ini jadi kekuatan justru benchmarking, di mana para pelaku usaha yang mungkin sudah mulai megap-megap ya, udah habis nafas, jangan langsung give up. Dengan PKPU ternyata kalau memang Anda punya keinginan untuk usahanya berkembang, dia masih bisa hidup loh, gitu, masih bisa struggling lagi loh. Nah kira-kira itu yang saya lihat. Itu yang Lai sebut tadi ya, terkait dengan kepailitan itu bukan lonceng kematian. Ya itu bisa lah explore lagi kalau itu bukan sebagai lonceng kematian. Katakanlah suatu perusahaan pengusaha berhadapan dengan kondisi itu, berhadapan dalam kondisi akan dipilotkan dan atau misalnya PKPU. Bagaimana way out yang memang bisa kepilotan itu menjadi jalan terakhirnya lah, tapi ada way out yang masih memungkinkan dia untuk bisa berkembang tadi, kira-kira bagaimana untuk? Ya. Waktu zaman kuliah, itu profesor saya kan karena saya bimbingannya sama Prof. Man tuh almarhum. Jim itu kepailitan itu mah ultimum remedium. Siap Prof, begitu. Ya kan ada gugatan perdata dan lain sebagainya. Ya. Secara teori dan pemahaman ya benar. Tetapi sekarang pergeseran kebutuhan, pergeseran mindset. Sekarang orang berutang langsung PKPU dan pilot filingnya. Karena apa? Ya karena melalui proses perdata itu waktunya panjang. Ya, terus certainty-nya tinggi sekali, uncertainty-nya. Itu loh. Ya sehingga orang akan lagi cari yang lebih pasti. Nah, tetapi ketika ada bergeser dari yang tadinya harus ultimum remedium menjadi suatu first step yang harus dia taking. Nah, saya melihat bahwa orang jadi ada ketakutan di sana gitu loh. Padahal seperti yang saya katakan tadi, even Anda diputus hari ini pilot, nggak usah takut. Kalau willingness-nya masih bagus, faith-nya masih bagus untuk bisa struggling di bisnis ini, masih bisa menghidupi usaha ini, ya tentu Anda bisa gunakan sistematika skema di dalam undang-undang kepailitan untuk bisa bouncing lagi. Bisa raise up lagi. Dengan apa? Dengan going concern. Dengan perdamaian. Bahkan even we have rehabilitasi in end of the process. Gitu loh. So, apa yang harus ditakutkan? Maka saya membuat statement itu. Bahwa kepailitan bukan lonceng kematian. Name it. Banyak perusahaan, Sentul City dan lain sebagainya, sudah diperhadapkan kepada kondisi itu. Dan sampai sekarang mereka masih bisa growing up. Gitu loh. Nah ini yang saya pikir, yuk kita sebagai praktisi dan profesional di bidang ini, kita juga jangan menakut-nakuti, jangan juga membuat suatu ambience yang malah membuat seram dan muram ambience-nya gitu loh. Kita bikin cerah lah. Kira-kira gitu. Dan itu terkait dengan itulah. Jadi ada yang mungkin dalam konteks going concern misalnya, mereka sebenarnya bisa dalam konteks berdamai, masih bisa yang udah megap-megap tapi masih ada jalan keluar. Yang tadi Lai bilang tentu ini
sangat penting sekali peran para profesional dan khususnya juga lawyer atau kurator yang terlibat. Tetapi ada juga yang mungkin melihat ini sebagai dalam tanda kutip strategi bisnisnya, strategi untuk memang entah lawannya, entah apanya supaya kepilotan itu menjalankan. Gimana Lai menghadapi kondisi yang dimana para pihaknya ini mungkin ada yang mungkin itikat buruk atau tapi juga ada pihak yang memang sebenarnya itikatnya baik dalam konteks bisa way out tadi, perdamaian, dan apakah kondisi seperti ini lazim banyak kejadian di dalam konteks bankruptcy file itu? Iya, namanya hidden agenda kan, we don't know ya. Dan setiap orang kan they have their strategy gitu ya to win the case gitu ya. Tetapi kita memang harus bisa membuat kesempatan itu sebagai winning way gitu ya. Jadi jangan kita malah a priori gitu ya. Oh ini orang nih, ini jelek nih, mau mempilotkan saya nih. Fine, nggak apa-apa. So you can challenge, you can submit your proposal untuk perdamaian yang bagus. Gitu loh. Nah, bikin convince kreditur yang lain yang punya hak suara untuk mendukung Anda. Gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan gitu loh. Kalau memang dari awal kita tahu bahwa niat dia memfiling PKPU dan pilot itu adalah bukan itikat baik, ya kita bisa challenge dengan kitanya beritikat baik. Jangan dengan begitu debitur nggak pernah hadir di dalam rapat. Nah kalau udah begitu hadirlah debitur, cerah, senyum, ada confidence level yang tinggi, ya kan, memberikan menerima semua masukan, bisa mencari adanya investor ataupun adanya prospek forecast keuangan yang baik, ya kan? Saya masih ingat sekali Lae, kasus Sentul itu juga nggak gampang bisa merubah kondisi dari yang orang udah nggak percaya menjadi bisa sembuh dan bisa homologasi. Tetapi ketika karena saya melihat manajemennya mau hadir setiap saat, mendengar setiap keluhan orang yang udah marah, jadi itu mereduce setiap tensi yang tinggi. Dan pada akhirnya ketika mereka menjelaskan dengan sesuatu yang logical dan ada dasar yang masuk akal, dia diterima. Jadi sebetulnya saya nggak terlalu khawatir dengan adanya bad faith dalam filingnya, karena memang so simple kan pembuktiannya, kan pembuktian sederhana di pengadilan, cukup we can prove that they have two creditors gitu, satunya jatuh tempo, ya itu sangat mudah memang gitu. Oke. Dan ini terkait juga dengan inilah gimana tadi kita sempat juga ngobrol di luar, itu terkait dengan kepercayaan kepada kurator yang nanti kemudian dipilih dan seterusnya. Juga saya mau kaitkan dengan independensi kurator ini dan pengurus ini di hadapan para pihak di persidangan. Itu gimana kita dengan jeli lain sebagai kurator senior misalnya dengan jeli melihat atau menjaga independensi kita, khususnya misalnya pada kreditur besar yang punya kepentingan dalam konteks kepilotan. Iya, itu benar sekali pertanyaan lain, dan memang itu salah satu hal yang memang masih menjadi poin yang kita selalu lihat di dalam setiap proses kepilotan dan PKPU. Kalau secara normanya ada pasal 15, jadi ada suatu disclaimer atau pernyataan yang diberikan si calon pengurus atau kurator bahwa dia nggak punya conflict of interest with any party, gitu, even pemohon ataupun debitor gitu ya. Oke, secara prosedur itu dipenuhi. Tetapi kan we don't know ya, di belakangnya mereka punya background history seperti apa, relationship seperti apa. Nah, tetapi kalau kami di AKPI, kita punya standar profesi, kita punya kode etik yang menggawangi dan membatasi teman-teman untuk bertindak. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang lebih dari itu, mereka bisa dilaporkan untuk diuji bahwa tindakannya berat sebelah gitu, atau cenderung malah merugikan dan lain sebagainya. Jadi kalau AKPI tetap menjaga profesional dan konsistensi itu. Nah, tapi kalau saya melihatnya memang pemahaman tentang teman-teman lawyer, advokat yang mendampingi debitur tentang ini juga penting. Makanya saya selalu bilang
sasaran kita itu bukan cuman para pelaku usaha, bukan cuman akademisi, tetapi praktisi juga penting. Karena ketika mereka nggak memahami formilnya, mereka akan memberi advice yang juga relatif tidak tepat, gitu loh kepada kliennya. Nah sehingga itu yang akan nggak ketemu gitu loh. Misalnya semangatnya litigasi, ternyata yang mau dihadapin tentang administrasi gitu. Kayak kira-kira seperti itu. Kita agak balik sedikit lah terkait dengan tadi kan undang-undang ini sebenarnya kita Laya udah mencoba misalnya tapi misalnya mengedukasi bahwa ini bukan lonceng kematian, kepilotan bukan lonceng kematian, masih ada way out dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama kan udah ada sekian waktu yang panjang untuk mencoba merevisi undang-undang ini. Sebenarnya apa kekurangan dari undang-undang yang sekarang Laya? Dan apa yang Laya dan AKPI misalnya sarankan untuk perbaikan-perbaikan pada undang-undang yang akan datang? Secara poin banyak. Secara poin karena kajian kita itu komprehensif. Kami mencoba mengcapture undang-undang di beberapa negara maju dan negara tetangga. Kami uji lagi, kami teliti lagi, dan akhirnya kami buat pointersnya. Itu banyak, poinnya banyak sekali. Dan sebetulnya pemerintah secara appetite sudah lama ini mendiskusikan dan akan bahkan membuat tim kaji dan lain sebagainya, dan kita involve juga di dalam sana. Nah, kalau poin misalnya yang paling penting ya, misalnya contoh permohonan PKPU itu kan kalau di undang-undang yang sekarang kreditor bisa, gitu loh. Nah, itu sebetulnya pintu masuk di mana orang yang tadinya punya utang dimohonkan PKPU oleh si kreditornya, gitu. Padahal kan namanya orang berutang kan harusnya nagih semua dong, tidak nagihnya cicil saya gitu. Harusnya kan nagihnya bayar saya. Nah yang bilang mencicil kan harusnya si debitor yang punya utang. Oh saya nggak bisa bayar, saya cicil ya. Saya mohonkan PKPU, kan logika sederhananya begitu. Nah ini yang mungkin kayaknya harus diperbaiki. Sehingga ketika itu nggak ada reservasi itu, filingnya lebih kepada kepailitan. Nah kalau filingnya kepailitan itu eksaminasinya itu lebih rigid. Tidak seperti PKPU, karena di undang-undang di pasal 222 Undang-Undang 37 PKPU itu wajib dikabulkan. Jadi ini pula yang menjadi problem gitu loh. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dalam hukum acaranya itu perlu disempurnakan. Bagaimana tentang kaitannya dengan perpajakan, kaitannya dengan pesangon gitu, kaitannya dengan hak tanggungan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali loophole yang saat ini dalam pelaksanaannya menjadi problem. Sejauh ini sudah sampai mana lah proses untuk revisi ini? Kayaknya baru-baru ini juga udah mulai lagi ada rapat dengar pendapat dengan DPR. Iya, kalau yang saya pahami pemerintah sudah membentuk tim naskah akademis. Tetapi dari hasil hearing dan sosialisasi kita melihatnya itu belum menjawab permasalahan utama. Nah, maka kita sebagai organisasi proaktif kepada Pak Menteri Hukum, karena inisiasinya ini dari pemerintah bukan dari DPR. Untuk kita perbaiki lagi yuk gitu loh. Mau dong mendengar dan melihat dari para praktisi nih kendalanya apa di lapangan, kira-kira begitu. Sejauh ini diakomodir lah dengan baik oleh pemerintah. Ya kita sih tetap berusaha. Kita belum lihat ya artinya apakah pandangan kita itu masuk atau bagaimana. Tetapi kita tetap berusaha. Karena bagaimanapun saya bilang ujung-ujungnya nanti yang menggunakan kami loh. Kan salah satu end usernya kami nanti, kurator dan pengurus dari undang-undang yang dibuat dirubah itu. Masa kami tidak punya kontribusi untuk memperbaikinya, kira-kira begitu. Oke lah. Kita balik sedikit lagi terkait dengan PKPU lah. Kalau PKPU ini kan sebenarnya sesimpel kita kalau boleh dilihat secara simpel adalah untuk ya salah satu way out juga untuk menyelamatkan misalnya usaha atau perusahaan itu. Tapi dalam beberapa berita yang kita tahu atau yang sering kita dengar juga, PKPU itu kan juga ada kepentingan-kepentingan orang tertentu untuk untuk kepentingan mereka dalam konteks usahanya ini. Gimana lah yang melihat tarik-menarik antara tujuan dari PKPU sebenarnya yang juga tertera pada Undang-Undang Kepailitan sekarang dengan ada kemungkinan tarik-menarik kepentingan tadi oleh banyak pihak dalam konteks filing PKPU itu, proses PKPU. Iya, itu yang kemarin kan sempat diuji ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang tadi saya sampaikan, kreditur mengajukan permohonan PKPU terhadap debiturnya yang sulit membayar, keadaannya begitu.
Nah tapi pada saat voting yang mengajukan PKPU itu malah vote no gitu. Padahal sebetulnya kan kalau bicara dari logikanya dia mengajukan PKPU berarti siap untuk dicicil. Nah ketika debiturnya mengajukan proposal perdamaian mencicil, dia malah vote no. Nah ini kan boleh kita summarize secara singkat, itikadnya tidak baik gitu. Nah ini yang sehingga dari putusan MK ketika dia memohonkan, dia nggak boleh vote no, dia harus ikut follow the process gitu loh. Jadi dia harus mendukung. Nah kira-kira begitu, itu salah satu perbaikan yang sudah terjadi gitu ya. Nah tapi kalau mau dibikin perubahan yang drastisnya ya di undang-undang barunya nanti ya nggak bisa ada itu, kira-kira begitu, supaya nggak ada chance untuk dia memohonkan. Dan ada kesesuaian dengan putusan MK yes, tadi? Gitu. Ada, itu udah diterapkan sekarang. Oke. Dan itu harus di dalam revisi undang-undang. Harus dimasukin karena kan ini sifatnya sementara ya. Betul. Untuk di undang-undang sekarang. Tapi di undang-undang baru harusnya itu bisa diakomodir gitu loh. Okay. Nah jadi kalau bicara itu memang benar yang Lai bilang, kita nggak tahu nih orang mohonkan PKPU ini tujuannya benar-benar kasih kesempatan atau misalnya mau ujungnya mau pilotin ini debitur gitu. Nah memang disinilah fungsi dan peranan profesionalisme pengurus dituntut. Dia harus bisa mengedukasi para pihak untuk bisa mengerti proses ini. Proses ini bisa loh menguntungkan Anda kalau Anda benar-benar mau terbuka bicara dengan debitor. Kira-kira begitu. Juga dengan debitor, kalau Anda masih ingin menjaga bisnis ini going well, ya berikanlah penawaran yang baik gitu kira-kira. Siap lah. Ini terkait juga dengan inilah, kita mau dalam konteks kepailitan misalnya, dan kepailitan dan PKPU ini, kalau yang tadi Lai sampaikan juga terkait dengan profesionalisme pengurus. Kalau dalam konteks kurator dan pengurus yang relatif lebih muda, karena misalnya mereka baru lulus dari AKPI misalnya, gimana ini di deliver ke mereka, value-value ini di deliver yang tadi sampaikan juga lah, ini bahwa ini ada way out loh, ini peran Anda juga penting sebagai kurator dan pengurus. Kalau Lai melihatnya sebagai ketua umum dan sekaligus sebagai kurator dan advokat yang senior, bagaimana itu biasanya diterapkan, disampaikan kepada yang lebih muda? Karena biasanya kan itu kan teammate gitu ya, yang ada yang senior, ada yang muda. Gimana itu biasanya dalam praktiknya di? Kalau di organisasi kan kami juga ada divisi-divisi yang terkait dengan divisi magang, divisi konsultasi gitu ya. Selain sebetulnya di awal pendidikan kita selalu menekankan sebetulnya kepada para peserta didik di AKPI gitu, kita selalu menekankan yang namanya profesionalisme dan integritas. Jadi ya kita harus berbeda kira-kira begitu. Dari sisi apapun teman-teman harus mengedepankan fungsi dan tujuan undang-undang, bukan fee pengurus, bukan fee kurator, itu bukan goalsnya. Goalsnya adalah ending prosesnya bisa tercapai, and then you get the fee, ya itu fine, nggak ada masalah. Tapi bukan tentang fee-nya, itu yang selalu kita mindset itu selalu kita rubah gitu ya, dan kita sampaikan. Dan ya kita selalu bilang AKPI nggak ada toleransi loh tentang masalah yang namanya berat sebelah. Ya Anda harus imparsial, dan ketika Anda membuat itu secara tidak benar, ada hal yang Anda harus perhatikan. Bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan, ada kode etik, ada standar profesi yang akan mengkaji tindakan Anda benar atau tidak, dan AKPI strict tentang itu. Kita dalam setahun saja bisa menghentikan atau memecat anggota itu nggak sedikit kalau memang terbukti mereka tidak mengikuti standar dan etika profesi itu. Siap lah. Kita agak balik sedikit terkait dengan tantangan lah. Kalau misalnya di dalam konteks arbitrase katakanlah, yang banyak masalah kan adalah misalnya bagaimana putusan arbitrase dapat dieksekusi, salah satunya. Kalau di dalam konteks kepailitan dan PKPU lah, apakah tantangan yang paling besar tuh bentuknya apa? Apakah terkait dengan putusan dari hakim niaganya, atau konsistensi putusannya juga, atau eksekusinya, atau apa? Dari all the parts pasti punya kontribusi yang saat ini kita masih kritisi. Somehow para hakim niaga karena punya kekuatan dari kekuasaan kehakiman, ya
Kadang-kadang juga memutusnya juga boleh dibilang ultra petita atau melewati dari batasan. Iya. Padahal sudah jelas-jelas undang-undang mengatakan pembuktian sederhana. Tapi bisa membuat pertimbangan yang di luar ekspektasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman kepailitan dari semua stakeholder. Misalnya kita anggap stakeholdernya misalnya perbankan. Ya. Ketika kita ingin menguasai harta debitur atau rekening debitur. Atau stakeholdernya Kementerian ATR Pertanahan. Atau kantor lelang. Jadi pemahaman kepailitan dari banyak stakeholder juga belum sempurna. Jadi masih perlu banyak edukasi dan sosialisasi terkait penerapan di lapangan. Sebetulnya ini yang membuat sebetulnya sebagai main untuk tujuan utamanya nggak tercapai karena handicapnya terlalu banyak gitu loh. Nah, let's say misalnya PPATK deh gitu ya. Kita butuh banget mendapatkan penjelasan dari PPATK mengenai transaksi si debitor dalam beberapa waktu mundur gitu. Kita belum tentu direspon. Padahal kita butuh mendapatkan insight itu. Nah kalau dibilang siapa kurator lah, kurator itu memang punya kewenangan yang seperti itu untuk bisa men-trace aset debitor, kemana pergerakan uangnya. Tapi karena ada pemahaman yang tidak pas, maka tidak dilayani. Nah jadi sebetulnya handicapnya cukup banyak. Maka ini yang kita bilang, ya mohon maaf, AKPI yang sangat aktif untuk terus diskusi dengan para stakeholder ini. Di mana sih kendalanya pajak, di mana sih kendalanya kantor lelang, ATR dan lain sebagainya gitu. Karena misalnya contoh saya kurator, saya nggak tahu nih PTA ini punya tanah di mana, saya suratin BPN. BPN nggak mau jawab kalau saya nggak punya fotokopi sertifikat. Loh ya memang kita nyari informasi itu. Artinya ya BPN dengan kewenangan yang saya miliki membuka sistemnya atau buku tanahnya menjelaskan ada tidak nama PT itu di sistem mereka. Kalau ada ya tolong disampaikan supaya kita bisa kuasai asetnya. Kira-kira as simple as that gitu. Tetapi understanding ini juga belum bisa works gitu. Kira-kira itu. Dan ini sebenarnya kan padahal kurator dan pengurus itu kan profesi berdasarkan undang-undang yang sah. Itu kira-kira bagaimana mungkin kita suatu lembaga menolak padahal dalam proses menjalankan kewenangan dalam konteks penegakan hukum secara luas dalam hal ini kepailitan dan PKPU. Gimana lah kira-kira bisa ini diperbaiki? Baik misalnya koordinasi antar lembaga, bahwa kurator itu dianggap bahwa punya kewenangan memang kewenangannya seperti itu. Dia harus bisa trace juga supaya karena ini whole proses dari kepailitan PKPU yang lagi ditangani. Kalau saya melihatnya sebetulnya ini peranan penting pemerintah bukan organisasi. Nah tapi kan ini kan jadi kami ambil alih nih. Jadi AKPI yang melihat bahwa ini penting untuk kami lakukan kerjasama, MOU dan pemahaman ini. Harusnya pemerintah ketika melahirkan satu ketentuan undang-undang, dia memberikan pemahaman kepada seluruh kementerian atau instansi lain yang terkait untuk bisa inline gitu loh. Nah problemnya kan itu nggak terjadi dan makan saya sampaikan gini lah, profesi kurator itu kalau advokat dibilang officium nobile, saya malah mengatakan kurator lebih dari itu. Kenapa? Saya bisa cek satu-satunya profesi yang ada namanya tertulis di dalam diktum putusan itu cuma kurator dan pengurus lah. Even jaksa, polisi, penyidik itu nggak pakai SK. Tapi kalau kurator dan pengurus lah disebut di diktum menunjuk, mengangkat saudara ini sebagai kurator untuk proses ini di dalam diktum putusan. Betul. Dan kita tahu bahwa diktum putusan adalah tertinggi daripada pelaksanaan penegakan hukum di negara ini. Artinya apa? Saya bikin tulisan waktu itu saya katakan bahwa profesi kurator dan pengurus adalah judiciary duties, bukan fiduciary. Lebih tinggi high level. Judiciary apa? Dia adalah tugas melaksanakan perintah undang-undang. Jadi kalau udah perintah, saya ditugaskan untuk melakukan ini, harusnya tidak ada pertanyaan lagi dari instansi ataupun sektor lain. Ya tinggal dia verifikasi apakah saya benar orangnya, benar datanya, tidak ada unsur-unsur manipulasi dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Setuju banget lah. Dan ini yang sering kali terjadi di Indonesia, pengabaian kewenangan itu. Padahal juga nggak mudah menjalankan konteks ini, dan kalau nggak ada kurator juga proses-proses biasanya juga jadi agak sulit. Sengketa-sengketa dan seterusnya.
Ini saya mau kaitkan juga dengan ini lah. Misalnya kaitan antara organisasi semacam AKPI misalnya dengan organisasi pengusaha, Ya. perusahaan. Gimana kira-kira, apakah pernah ada kerjasama atau apakah ada pernah semacam memorandum of understanding tentang, karena ini kan selalu terkait ya lah. Kita juga selalu terkait dengan konteks bisnis dan seterusnya. Mindset AKPI begini, kita bukanlah ingin banyak orang nggak paham supaya kita dapat kerja, no. Ya. Mindset AKPI dibalik. Kita ingin seluruh stakeholder, any entitas di negara ini paham undang-undang ini. Sehingga kalau semua paham, kita akan lebih going well, gampang di dalam menjalankannya. Itu mindset AKPI. Kita saat ini saya udah diskusi, saya ketemu Mas Anin, saya juga baru kemarin ketemu sama sekjennya Pak Angga Wira ke sekjennya HIPMI. Ya. Dan kami katakan AKPI punya appetite, punya keinginan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi ke seluruh pelaku usaha di Indonesia. Seluruh. Kami hanya butuh vehicle dan aksesnya saja. Ya. Biaya kami tanggung sendiri tentang kebutuhan untuk segala akomodasinya. Tinggal kumpulkan saja para pelaku usaha di daerahnya masing-masing. Kami akan datang dan menjelaskan. Karena buat kami bukan sekedar ini beban tanggung jawab kami sebagai profesi atau organisasi. Kami juga penting untuk punya kontribusi di dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lah bisa bayangkan kalau pelaku usaha ini sekarang sudah sulit lah. Terus dia ingin merestructure utang banknya dan kreditur lain. Kalau dia pakai mekanisme secara parsial negotiation, itu nggak akan selesai dalam waktu dekat lah. Karena masing-masing orang punya keinginan masing-masing. Bank bertahan begini, si ini begini, beda-beda lah. Tapi formally demi hukum by law, ketika Anda mengajukan PKPU karena aduh sorry ya, saya udah give up nih untuk kondisi sekarang. Tapi secara forecast saya punya prospek pendapatan, prospek ini bla 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 dan lain sebagainya. Saya mohon dong diberikan ruang untuk bisa mencicil dan lain sebagainya. Itu by law semua tunduk. Artinya lebih efisien, lebih efektif yang bisa dilakukan para pelaku usaha. Nah ini mindset ini belum ada. Karena mereka ketakutannya ketika itu di filing, go through to bankruptcy. Ini yang kami harus rubah. Dan itu menjadi satu responsibility kami. Kalau tanggapan dari dunia usaha gimana? Sangat well. Sangat. Ya, Mas Anin sangat, ya Mas Anin kan juga kita tahu sebagai background dia di keluarga, perusahaan keluarganya kan juga banyak sekali sering dimohonkan dalam proses ini. Sangat terbuka dan dia sangat senang ketika AKPI mau hadir gitu. HIPMI juga demikian. Jadi ya buat kami ini suatu goals yang harus kami lakukan sebagai legacy AKPI gitu loh. Masih terkait dengan dunia usaha, gimana sebagai seorang kurator? Kalau ini misalnya asumsinya berhadapan dengan para pengusaha, bahwa proses kepailitan di Indonesia atau PKPU di Indonesia juga terkait dengan kewenangan yang lain punya di AKPI sebagai kurator dan pengurus, itu juga sebenarnya sangat terkait atau sangat mendukung pada meningkatkan peringkat ease of doing business. Yes. Bagaimana bisa menjelaskan ini kepada para pengusaha? Ya, kami sampaikan bahwa ketika proses daripada penegakan hukum, enforcement daripada perikatan itu lemah, ya bahkan kepastian berbisnis itu lemah, maka kita akan tetap dalam level atau peringkat ease doing of business, sekarang namanya kayaknya ganti dari IMF itu, akan sangat rendah. Nah kalau kita di rating sangat rendah, trust investor untuk masuk juga lemah. Mau kita bilang come on, datang dan lain sebagainya, tapi dia bingung nanti ketika uang saya masuk, siapa yang melindungi? Perangkat hukum apa? Gitu loh. Karena ketika saya punya tagihan, saya dibiarin sama hukum Indonesia, kira-kira begitu. Jadi saya pikir ini adalah pemahaman yang sama-sama kita harus perkuat. Jadi korelasi peningkatan rating ease of business, pertumbuhan ekonomi secara nasional, perbaikan daripada organisasi para pelaku usaha,
lalu adanya perputaran di sektor yang lebih kecil di para supplier, dan juga jaminan daripada para pekerja dan sebagainya, itu semua bisa dijawab dengan undang-undang ini. Oke. Semua bisa dijawab. Tinggal hanya pertanyaannya gini, kita punya goalsnya apa? Gitu loh. AKPI akan sangat dengan senang hati bisa menjelaskan kepada pemerintah ataupun DPR terkait dengan undang-undang yang akan dirubah ketika kami menyajikan seluruh data dan hasil di studi banding kami kepada pemerintah dan DPR untuk perbaikan. Siap lah. Ini terkait juga dengan kita kalau diskusi profesi selalu ada terkait dengan kode etik profesi. Tadi Lai juga sudah menyampaikan sedikit di awal terkait dengan pentingnya etika dan integritas. Yang pertama saya mau tanya sebenarnya lebih terkait dengan pegangan utama. Ini tentu pesan lagi kepada yang lebih muda pasti. Yes. Kurator dan pengurus yang lebih muda. Apa sih sebenarnya dalam kode etik sebagai seorang kurator dan pengurus yang sangat perlu ditekankan dalam seluruh proses kewenangan yang lagi kita lakukan dalam proses kepalitan dan PKPU? Ini agak sedikit klise lah ya. Balik lagi kepada pribadi masing-masing. Saya sangat percaya bahwa yang namanya hasil kerja itu nggak melulu bicara tentang uang. Uang itu follow terkait dengan profesionalisme, itu saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Sehingga yang kadang-kadang yang saya suka meneteskan air mata dan saya nggak bisa bayangin itu ketika banyak pihak dan akhirnya memeluk kita dan berterima kasih. Karena mereka akhirnya bisa mendapatkan yang mereka harapkan. Ya, bagi saya itu adalah semangat yang gak bisa dibayar. Nah, kalau saya selalu menyampaikan itu ke teman-teman yang bergabung di AKPI atau apapun lagi yang ikut pendidikan atau teman-teman lainnya yang sudah berprofesi. Yuk, jangan cuman Anda mengharapkan imbalan profesionalismemu sebagai hanya dari sisi mata uang atau fee. Tapi juga Anda juga harus menabur kebaikan. Dan ingat, ketika banyak pihak merasa dibantu dan tertolong dari proses ini, PKPU dan PAIRIT, maka keyakinan publik bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang bermanfaat, ada kepastian dan keadilan, itu akan lebih baik. Gitu loh. Tapi percuma kita mau bilang, ini baik, ternyata kita hanya mikirin tentang fee kita. Ya, saya tidak bilang bahwa fee tidak penting. Fee adalah bentuk nilai menggambarkan integritas dan value profesional seseorang. Itu menunjukkan bahwa dia punya komitmen. Itu nggak bisa ditawar-menawar. Ya. Tetapi juga itu adalah sesuatu yang pasti akan kita terima ketika dari sisi proses dan effort yang kita lakukan itu sudah baik. Jadi kita bahkan di ujung akan mendapatkan bukan cuma sekedar fee, tetapi suatu kepercayaan publik. Ya, harapan-harapan baru, kebahagiaan-kebahagiaan orang yang menerima hasil. Jadi saya selalu sampaikan itu. Setuju lah. Kalau boleh merefleksikan lah, ini kan Lai juga sebagai lawyer berarti sudah hampir 26 tahun ya. Iya. 26 tahun mulai dari kuliah lah, 20-an tahun sekian. Kemudian menjadi seorang lawyer, sebagai seorang kurator. Tapi kalau secara umum Lai bisa merefleksikan proses sebagai seorang advokat sampai menjadi advokat senior sekarang ini, apa pelajaran penting yang perlu dipahami oleh yang lebih muda atau yang bisa Lai share ke kami-kami yang lebih muda ini terkait dengan pentingnya proses dalam membangun karya, reputasi dan yang disebut orang sekarang kesuksesan? Lai, kita rasanya harus melihat bahwa seorang advokat itu bukanlah produk yang harus di-pitching atau dibandingkan. Seperti ketika kita mau membeli satu makanan atau barang dengan barang atau makanan lain. Dia harus secara nature keluar dari personnya. Nah, ketika kita bicara person, maka itu nggak bisa dibuat-buat. Harus lahir dari masing-masing orang. Saya selalu bilang kekuatan seorang advokat itu dalam prosesnya itu adalah trust. Ketika Anda nggak punya trust, whatever you say, Anda punya gelar PhD, doktor, whatever, Anda nggak akan dipercaya. Tetapi ketika Anda punya trust, Anda bicara sedikit, orang tuh udah yakin bahwa yang Anda sampaikan adalah kebaikan. Yang Anda sampaikan adalah kebenaran. Tetapi kan
untuk menjaga ini kan nggak bisa sebentar, Le. Iya. Nah, somehow kan beda generasi nih. Dari kita milenial masuk ke Gen Z ini ada perbedaan secara mengcapture proses. Masih ke sini ke Gen Z lebih kepada yang practically, ya karena mereka dibangun dari lahir dengan semuanya sudah ada, Betul. instan. Nah, itu yang nggak bisa. Membangun trust sebagai seorang advokat nggak instan. Itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, di dalam membangun trust ini tentu hal yang menjadi satu kendala adalah kompetensi. Ya. Apakah Anda sudah yakin dengan sarjana hukum sebagai magister hukum, Anda sudah punya kompetensi, atau bahkan dokter dalam ilmu hukum sudah yakin bahwa Anda punya kompetensi? Belum tentu. Kenapa? Karena hukum dinamis. Iya. Every single day, every single month, every single years, they will change. Ya. Gitu loh. OJK menerbitkan peraturan setiap berapa saat. Betul. Kalau kita nggak improve, kita nggak baca, Ya. we cannot read any regulation, the new regulation, kita akan behind, kita akan ketinggalan jauh. Nah, sementara yang orang butuhkan dari meng-hire seorang advokat atau konsultan, kita selalu up to date. Kita punya strategi how to bisa memberikan suatu pencerahan gitu loh. Jadi itu kalau tidak bicara kompetensi nol. Nah, sehingga ya bangunlah bangunlah trustnya, kemudian bangunlah kompetensimu. Sehingga saya yakin apapun yang Anda harapkan akan Anda bisa wujudkan. Setuju lah. Membangun trust ini yang sekarang menurut saya juga jadi persoalan lah. Karena kalau kita lihat secara umum, dengan konteks sektor hukum yang pada umumnya, orang udah mikir, kalau kita ketemu advokat nih pasti uang. Exactly. Belum tentu persoalannya selesai. Ya. Jangan-jangan persoalannya tambah banyak. Iya. Di sisi yang lain, kalau beberapa kali saya menangani kasus misalnya, ketika klien saya akhirnya didampingi oleh saya, misal sebagai advokat, nanti yang sebelah sana, mungkin itu keluarganya atau sengketa usaha yang lain, nanti dia bilang, kok kenapa pakai pengacara, makin rumit nih. Nah, kira-kira. Gimana kita bisa sebagai lawyer membangun trust di situasi kondisi masyarakat yang masih apatis atau skeptis pada dunia hukum? Ya. Jawabannya cuma satu. Yang kita bawa, yang kita perjuangkan, itu bukan kepentingan kita. Ya. Tapi kepentingan klien. Ya. Sehingga, kalau kita memahami yang kita perjuangkan dan kita bawa adalah kepentingan klien, maka seluruh ego dan keinginan kita redam. Ego kita untuk tampil, ego kita untuk diekspos, ego kita untuk dapat sesuatu yang banyak, ego kita kalau ini sesuai rencana kita dapat sukses fee besar, itu ego semua. Ya. Tapi membiarkan bahkan mengabaikan tujuan dari pemberi kuasa. Ya. Dia inginnya apa? Berdamai kah? Inginnya solusi kah? Inginnya cepat kah? Gitu loh. Jadi kadang-kadang bertolak belakang. Datang lawyer bukannya membuat suasana tenang dan sejuk untuk berdamai, malah membuat runcing dan bahkan sampai maju ke persidangan dan mungkin berlama-lama. Padahal terbuka peluang untuk berdamai. Iya. Ini yang saya katakan bahwa harus diingat, Anda diberi kuasa. Bisa dicabut kapanpun. Dan yang pemilik kekuasaan tertinggi ya pemberi kuasa. Jadi pahami yang dia butuhkan apa. Oke, kita misalnya kesel dengan pembawaan lawan atau lawyer lawan. Tapi kan kita bukan membela kepentingan kita. Siapa tahu klien kita tidak kesel, yang penting tercapai. Nggak ada masalah. Ya mungkin kita harus turunkan ego kita, yang penting tercapai tujuannya, why not? Ini yang mungkin belum semuanya melihat itu sebagai kepentingan. Dan apakah itu terkait dengan jam terbang? Apakah bahwa udah pasti kalau lebih senior udah jauh lebih bijak untuk itu? Ya mungkin satu komponen saya setuju. Tapi saya sebagai orang muda selalu, dan itu saya selalu sampaikan di awal. Dari sejak saya mulai membangun law firm saya. Saya nggak percaya yang namanya umur muda tidak berkualitas. No. Saya nggak komen tentang yang senior atau tua, tapi saya bicara yang muda. Saya selalu nggak percaya bahwa kalau orang muda nggak bisa dipercaya, no. Saya nggak percaya kalau dibilang orang muda nggak punya pemahaman, no. Kalau selalu bicaranya pengalaman, ya kita nggak akan bisa diukur dari pengalaman.
Tetapi kita harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mampu. Nah, itu bisa tergambar dari apa? Dari yang kita lakukan. Kalau kita bisa mengedepankan kepentingan klien, kita tidak ego, kita punya kompetensi, kita bisa dipercaya, saya pikir nggak sulit. Nggak mesti nunggu sampai umur 50 atau 60. We start from 25, 30 ya, kita sudah di posisi itu. Gitu kira-kira. Lah, tadi kita juga nyinggung, saya juga ngikutin beberapa media sosial lain itu kan, you are a family man, indeed. You are a family man, indeed. And Batak sekali, gitu. Kelihatannya kira Batak sekali. I just want to go deeper into your Batakness, your Batakness Valley. Kira-kira sebagai seorang Batak, ini menarik sekali lah, karena kenapa saya tanya ini? Kita masih dianggap, orang Batak ini masih dianggap yang sukses-sukses kalau udah jadi pengacara. Mungkin karena suaranya besar, kalau anggapan pada umumnya suka berdebat gitu. Tapi saya merasa itu lebih dari itu sebenarnya. Seperti Lai sekarang misalnya. Apa value-value Batak yang Lai, bahkan Lai memulai keinginan sebagai sarjana hukum itu kan membangun gereja. Jadi apa value-value Batak yang sangat berpengaruh pada Lai, yang Lai pegang, sehingga itu sangat berpengaruh dan menjadi semacam apa ya, semacam pagar ketika Lai menjalankan profesi advokat dan kurator ini. Ya jujur karena saya dibentuk di keluarga yang benar-benar Batak ya, orang tua saya, itu sangat mempengaruhi profesi dan perjalanan karir saya. Yang saya lihat di kebatakan ini kan Lai, sebetulnya kalau dibilang orang Batak tuh keras, kayaknya saya nggak setuju gitu. Justru orang Batak itu humanis. Karena sebetulnya di dalam Dahlia Natolu, kita diajari untuk menghormati banyak aspek. Kita disuruh menghormati orang tua kita, ipar kita, bahkan yang semarga dengan kita dan boru kita. Jadi ada istilahnya bahkan somba. Somba dalam artian bukan berarti menyembah seperti Tuhan, tetapi memberi penghormatan. Nah itu adalah menurut saya suatu prinsip yang menjadi model yang cukup bagus di dalam kita bersosialisasi, memiliki jaringan dengan teman dan klien. Karena adabnya sudah dimulai dengan adab yang baik. Satu. Kedua, kalau kita melihat bagaimana perjuangan orang-orang tua kita dari kampung pergi merantau ke kota besar Jakarta dan lain sebagainya, itu kan suatu mental yang gak gampang. Nah, ketika kita lahir di tengah keberadaan keluarga yang sudah lebih baik dari mereka, kita gak bisa punya spirit lebih hebat dari mereka, menurut saya kemunduran. Itu yang selalu bapak saya bilang, papa ini cuma sampai S3, SD, SMP, SMA. Papa berharap kalian bisa lebih dari papa. Ya tentu ya kita harus buktikan. Sehingga memang saya berjuang untuk achievement di doktoral. And you prove it. And I prove it. Prove it. Nah saya melihat bahwa orang malu kadang-kadang somehow ada juga yang malu mencantumkan marga dan menunjukkan integritas sebagai orang Batak. Saya bilang why? Kita justru harus bangga sebagai orang Batak gitu loh. Jadi saya tuh kadang-kadang ya ini bukan apa nih, lucunya kalau misal pas pesen Gojek gitu, begitu ngelihat Gojeknya ada marganya gitu atau marganya sama, kadang-kadang ngasih tipnya lebih tinggi gitu. Karena ngerasa punya sedikit panggilan kalau kita sebut bilang ada modar makuling. Itu artinya ada rasa untuk kita mau menunjukkan loh bahwa kita bangga sebagai orang Batak. Jadi saya nggak pernah ini dan Lai percaya atau enggak, saya lahir besar di Jakarta, tapi saya fasih berbahasa Batak. Saya sangat fasih berbahasa Batak. Saya mulai trial di rumah, saya trial di gereja, dan trial di kumpulan-kumpulan. Dan itu saya lakukan juga ke anak-anak saya, untuk mereka juga mencintai budaya Batak. Dan itu Lai yang membuat Lai masuk ke Punguan juga, meskipun juga aktif di profesional, tapi tetap ke Punguan, tetap ke gereja gitu. Ada tadi, ini filosofi umum orang Batak, Harmoraun, Hagabeon, Hasangapun. Gimana Lai merefleksikan ini? Filosofi Harmoraun, Hagabeon, Hasangapun ini dalam konteks profesi dan nanti ditanamkan kepada buruh dan anak.
Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu mungkin ada yang bisa langsung mendapatkan tiga-tiganya. Ya. Mungkin ada yang bisa mendapatkan satu dulu Ya. dan another next untuk bisa getting yang lainnya gitu. Ya. Tapi buat saya itu justru kayak achievement gitu loh. Hamoraon bicara tentang kekayaan. Ya. Dia nggak bilang loh kekayaannya harus berapa banyak. Betul. Kalau kita merasa bahwa kita sudah cukup, Anda sudah kaya, Betul. Anda sudah mora. Jadi orang Batak bukan berbicara tentang eman, tapi bicara tentang ketika Anda merasa Anda sudah kaya, that's it. You have your achievement. Ya. Hagabeon, Gabe, Ya. dia punya keturunan, dia punya pergaulan, dia punya lingkungan, sosialisasi. Itulah yang disebut Gabe. Bahwa dia tuh punya circle, punya komunitas. Gitu loh. Itu tujuannya apa? Artinya kita disuruh berkawan. Ya. Jangan cuman sendiri. Kita punya terus menambah teman, menambah sebanyak-banyaknya. Itu disuruh. Kalau itu sudah ya bukan berarti harus berkawan sama orang-orang hebat. Enggak juga. Ya, setuju. Siapapun yang penting berkawan. Oke. Hasangapon, sangap. Sangap itu ukurannya sebetulnya ketika kita dicintai dan kita dipercaya dan juga kita tuh dihargai. Ya. Jadi kalau orang ketemu kita bukan mau menghindar malah mau ketemu kita. Ya. Itu definisi sangap yang sudah cukup. Tidak harus yang misalnya punya jabatan tertentu dan akhirnya semua harus hormat dan menunduk setengah badan. Tidak. Iya. Tetapi kalau achievementnya berbeda-beda boleh. Lae misalnya punya achievement someday menjadi menteri. Why not? Ketika Lae jadi menteri, Lae berguna buat banyak orang dan Lae dihargai. Itu achievement Hasangapon. Nggak apa-apa. Tapi ketiga hal itu ketika kita maknai dengan baik, sebetulnya itu akan membuat semua orang Batak dan keluarga Batak happy. Ya. Setuju. Gitu. Setuju banget, Lai. Dan ini kita pertanyaan terakhir, Lai. Biasanya trivial questions terkait dengan apa kebiasaan-kebiasaan atau hobi yang Lai lakukan di tengah kesibukan. Saya sendiri nggak membayangkan kesibukannya. Kantor, ketua umum AKPI, punguan lagi, keluarga, dan you still have time for family. Terus kira-kira apa kesibukan Lai yang biasanya hal-hal sederhana yang Lai lakukan di tengah-tengah kesibukan untuk releasing stress? Ya hal yang paling gampang dan murah nyanyi lah. Nyanyi ya. Makanya di ruangan kerja saya ada gitar, saya nyanyi di mobil, saya nyanyi di rumah sama anak-anak main piano, dan semua anak-anak saya perkenalkan musik, saya perkenalkan vokal. Karena nyanyi itu kan kalau orang bilang dari sisi kedokteran menyimbangkan fungsi kerja otak. Otak kanan dan otak kiri gitu. Nah sehingga ketika kita memiliki tingkat kejenuhan atas tugas-tugas dan kegiatan sehari-hari, ya nyanyi itu ya rilisnya gitu. Kira-kira nyanyi aja ya, terlepas kualitas suara nanti lah ya. Tapi ya nyanyi dulu gitu. Itu sih. Nah memang dulu saya sempat lumayan fokus sih jadi penyanyi. Jadi dari kecil memang saya udah ikut sanggar nyanyi dan bahkan sempat rekaman juga di TVRI dulu, Aneka Ria Safari zaman dulu. Oke. Gitu. Iya. Makasih banyak Lai Jimmy Simanjuntak waktunya. Ini terima kasih banyak. Kita datang ke kantor yang bagus juga dan semoga Lai sehat selalu. Amin. Terima kasih. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Jimmy Simanjuntak, Managing Partner dan pendiri di Jimmy Simanjuntak and Partner Law Firm di Jakarta, dan saat ini Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.